Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya Firsti Ristiana. Nah, kali ini kita akan lanjutkan video pembelajaran tentang GGL induksi. Yuk langsung saja kita pelajari materinya bersama. Nah, pada video kali ini kita akan membahas faktor keempat penyebab timbulnya GGL induksi, yaitu GGL induksi akibat perubahan arus. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada kedua buah rangkaian yang terdiri dari saklar, kemudian di sini adalah kumparan yang disimbolkan dengan L, dan lampu yang disimbolkan dengan P. Nah, kita bisa lihat ketika saklar atau S di sini ditutup, maka lampu P akan menyala. Kemudian untuk gambar yang kedua, saat arusnya diputus dengan membuka saklar, lampu tetap akan menyala dalam beberapa saat. Nah, hal ini dikarenakan adanya arus induksi diri atau induktansi diri yang disebabkan karena adanya perubahan fluks magnet pada kumparan. Jadi, ketika teman-teman menjumpai biasanya ada suatu alat yang pada saat alat tersebut sudah diputus arusnya masih terlihat menyala ya. Kalau misalkan kita nyalakan lampu, kemudian lampunya kita matikan dengan memutuskan arusnya dengan membuka saklarnya, maka lampu tersebut akan tetap menyala dalam keadaan sesaat. Nah, peristiwa menyalanya lampu itu dikarenakan tadi ya teman-teman, adanya arus induksi diri atau induktansi diri yang disebabkan karena adanya perubahan fluks magnet pada kumparan. Nah, yuk kita ingat kembali untuk persamaan GGL induksi, bahwa GGL induksi sama dengan min N d flux per dt. Nah, flux itu sendiri bisa kita uraikan menjadi B dikalikan dengan A. Di sini D kurung buka, B dikalikan A kurung tutup per dt. Nah, teman-teman masih ingat ya bahwa persamaan dari B ya pada kumparan, besarnya induksi magnet bisa dituliskan dengan mu 0 IN per L. Sehingga untuk B ini kita ganti nilainya dengan persamaan B sama dengan mu 0 IN per L. Kita masukkan ke dalam persamaannya ya. Jadi A-nya di sini tetap, yang diganti hanya B-nya ya teman-teman. Nah, dari persamaan ini maka kita bisa sederhanakan mu 0 dikalikan A karena N-nya ada 2, berarti di sini N kuadrat per L DI per DT. Jadi I-nya di sini tetap ya teman-teman, DI per DT. Nah, lihat teman-teman, persamaan min mu 0 A N kuadrat per L ini disimbolkan dengan simbol L besar yang berarti adalah induktansi diri dengan satuan Henry. Sehingga dari persamaan ini kita bisa rumuskan persamaannya menjadi GGL induksi sama dengan min L. Jadi ini menggantikan ini, besarnya adalah L, di mana DI per DT-nya di sini tetap. Nah, persamaan ini terjadi apabila I itu dinyatakan dalam bentuk fungsi waktu atau bentuk diferensial. Nah, untuk persamaan kedua, GGL induksi sama dengan min L delta I per delta T. Nah, untuk persamaan kedua ini terjadi apabila terdapat selang yang cukup lama ya, terjadinya perubahan I-nya. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Nah,
Agar lebih memahami materi ini, yuk kita coba kerjakan latihan soal berikut ini. Berapa GGL yang akan diinduksikan dalam sebuah induktor 100 mH di mana arus berubah dari 10 ampere menjadi 7 ampere dalam 90 milisecond. Nah, yuk teman-teman kita langsung jawab, kita tuliskan besaran yang diketahui bahwa L adalah induktansi diri sebesar 100 mH. Nah kita konversi ini menjadi satuan Henry di mana dikalikan dengan 10 pangkat min 3 ya teman-teman. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 1 Henry. I1 mula-mula arusnya adalah 10 ampere, kemudian I2 berubah menjadi 7 ampere. Berarti nilai dari delta I-nya adalah hasil perubahan dari 10 ampere menuju 7 ampere, yaitu min 3 ampere. Kemudian delta T-nya berlangsung selama 90 milisecond. Nah, kita konversi juga ke dalam second. Dikalikan dengan 10 pangkat min 3, sehingga hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat min 2 second. Yang ditanyakan adalah GGL induksinya. Nah, langsung saja berarti kita bisa menjawab. Nah, untuk menjawabnya, kita lihat teman-teman, persamaan mana yang akan kita gunakan. Ternyata di sini terjadi selang waktu yang relatif lama dan delta I yang relatif besar. Sehingga kita gunakan persamaan GGL induksi sama dengan min L delta I per delta T. Kita masukkan semua besarannya sehingga hasil akhir yang kita dapatkan GGL induksi sebesar 3,3 volt. Bagaimana? Mudah ya? Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal latihan yang kedua. Arus dalam suatu induksi 90 mH berubah terhadap waktu sebagai I sama dengan T kuadrat min 6T dalam satuan SI. Tentukan besar GGL induksi pada A, T sama dengan 1 second dan T sama dengan 4 second. Dan B, kapan GGL bernilai 0? Nah, langsung saja kita jawab, kita tuliskan untuk besaran yang diketahui. Untuk I-nya di sini dinyatakan dalam persamaan yang ada variabelnya T ya, jadi fungsi waktu. Sehingga I sama dengan T kuadrat min 6T. L, induktansi dirinya adalah 90 mH atau setara dengan 9 kali 10 pangkat min 2 Henry. Yang ditanyakan yang A adalah besar dari GGL induksinya saat T-nya adalah 1 second dan T-nya 4 second. Dan yang B adalah kapan GGL ini bernilai 0. Jadi di sini GGL itu nilainya 0 volt pada detik keberapa. Nah, kita jawab terlebih dahulu untuk persamaan yang A ya. Kita jawab untuk soal yang A ya. Nah, GGL induksi sama dengan min L dI per dt. Kenapa kita gunakan dI per dt? Ingat ya teman-teman, ketika I-nya di sini dinyatakan dalam fungsi waktu, maka persamaan yang kita gunakan adalah dI per dt, persamaan diferensial. Maka langsung kita masukkan L-nya, min 9 kali 10 pangkat min 2 D dalam kurung T kuadrat min 6T per dt. Ingat ya, ini adalah persamaan dari diferensial. Jadi, di sini yang bisa kita turunkan adalah besaran di sini yang memiliki variabel T. Nah, ini tetap yang kita turunkan ini menjadi 2T min 6. Nah, setelah kita dapatkan persamaannya, baru kita substitusikan nilai T-nya. Kita lihat saat T-nya 1, berarti di sini T-nya diganti dengan 1, teman-teman. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 0,36 volt. Saat T-nya adalah 1 second. Nah, begitu pula saat T-nya 4 second, maka T yang di sini diganti dengan 4, sehingga hasilnya adalah min 0,18 volt. Seperti itu ya. Nah, persamaan yang digunakan pada pertanyaan B ini masih sama ya teman-teman. Jadi kita langsung turunkan
Sehingga hasil akhirnya ini ya, GGL induksi sama dengan min 9 kali 10 pangkat min 2 kali 2T min 6. Nah, pada pertanyaan B ini yang ditanyakan adalah berapa sih waktunya ketika GGL induksinya itu sama dengan 0. Maka kita masukkan GGL induksi di sini 0 dan akan memberikan persamaan yang seperti ini. Ingat ya, di dalam pemfaktoran kita bisa menyelesaikan dengan persamaan 0 sama dengan 2T min 6, sehingga T yang kita dapatkan adalah 3 second, sehingga GGL induksi akan bernilai 0 saat T-nya adalah 3 second. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Nah, agar teman-teman lebih memahami materi pada video pembelajaran ini, teman-teman bisa kerjakan soal latihan mandiri berikut ini. Selamat mencoba. Good luck ya. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang GGL induksi akibat perubahan arus. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Semoga bermanfaat dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisika bersama saya, Versti Ristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.